Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, khususnya buat kalian para Gen Z yang kreatif, kritis, dan punya energi luar biasa. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dimanapun berada selalu berada dalam lindungan, penjagaan, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kalau kita bicara soal dakwah atau mengajak orang ke arah kebaikan di zaman sekarang, jujur aja tantangannya itu beda banget dengan zaman orang tua kita dulu. Kita ini generasi yang tumbuh di era informasi kilat. Kita kritis, kita suka kebebasan, dan kita paling gak suka kalau cuma diceramahi dengan nada menghakimi atau disalah-salahkan. Kalau ada orang berdakwah dengan cara menunjuk-nunjuk kesalahan, yang ada kita malah pencet tombol skip atau close. Bener gak? Nah, salah satu tantangan terbesar bagi generasi kita saat ini adalah fenomena normalisasi pacaran. Sekarang ini seolah-olah ada aturan tidak tertulis di tongkrongan kalau umur belasan atau 20 gak punya pacar, itu artinya gak laku, kurang pergaulan, atau kuper. Padahal kalau kita mau jujur dan buka mata lebar-lebar, hubungan pacaran sebelum nikah itu membawa banyak banget dampak negatif. Mulai dari merusak fokus masa depan, menguras dompet, memicu overthinking yang merusak mental health, sampai puncaknya adalah bahaya secara spiritual karena mendekati zina. Lalu pertanyaannya, gimana sih caranya kita sebagai anak muda, sebagai agen perubahan bisa mengajak teman-teman sesama Gen Z untuk menjauhi pacaran, tapi dengan cara yang asik, cara yang gak bikin mereka tersinggung, gak terkesan sok suci, tapi justru bikin mereka mikir dan bilang, iya juga ya, ngapain gue pacaran. Hari ini saya mau membagikan 3 strategi jitu dan konkret yang bisa kita praktekkan bersama, baik lewat konten dakwah, digital, maupun dalam obrolan santai sehari-hari di tongkrongan. Mari kita bahas satu persatu. Strategi yang pertama yaitu ubah sudut pandang dan rebranding status single. Strategi pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah mindset atau melakukan rebranding terhadap status single. Selama ini media sosial dan lingkungan sering membingkai status jomblo atau single itu sebagai sesuatu yang menyedihkan, ngenes, dan sepi. Tugas kita adalah membalikkan narasi itu. Kita harus bisa menunjukkan bahwa menjauhi pacaran dan memilih menjadi single adalah sebuah pilihan hidup yang sangat elit, mewah, dan berkelas. Gimana caranya? Kita ajak mereka berpikir menggunakan logika ekonomi dan produktivitas yang sangat dekat dengan kehidupan Gen Z. Coba kita bayangkan, pacaran zaman sekarang itu biayanya tidak murah. Ada istilah biaya pacaran gaya anak sekarang. Mulai dari nongkrong, kafe estetik, demi konten, beli kado anniversary yang padahal hubungannya baru jalan sebulan, belum biaya kos bensin, ojek online, dan nonton bioskop. Padahal kalau dipikir-pikir, uang yang dipakai itu seringkali masih uang saku dari orang tua atau uang hasil kerja keras kita yang pas-pasan. Nah, strategi kita adalah membisikkan sebuah alternatif yang lebih keren ke telinga mereka. Daripada uangnya habis buat bayarin makan orang yang belum tentu jadi jodoh lo, kenapa lo gak pakai buat investasi ke diri sendiri? Uang segitu kalau dialihkan bisa buat beli kelas coding, ikut bootcamp digital marketing, modal bikin usaha kreatif, atau minimal buat beli skincare dan kebutuhan olahraga biar fisik kita sehat walafiat. Kita tunjukkan bahwa menjadi single itu memberikan financial freedom, kecil-kecilan, dan kebebasan waktu yang luar biasa. Bukan cuma itu, pacaran itu menguras energi pikiran. Berapa banyak anak muda yang tiap malam susah tidur, overthinking, nungguin balasan chat, atau berantem karena hal sepele seperti telat ngabarin. Ketika kita mengajak mereka melihat bahwa menjauhi pacaran adalah bentuk tertinggi dari self-love dan proteksi diri dari drama yang tidak penting, mereka akan sadar. Mereka akan merasa rugi kalau waktu mudanya yang berharga habis hanya untuk mengurus hubungan yang penuh ketidakpastian. Kita sebut ini sebagai era glow up, lahir dan batin. Nah, strategi yang kedua yaitu masuk lewat isu mental health dan pendekatan spiritual yang relatable. Strategi yang kedua adalah menyentuh sisi emosional mereka melalui isu yang paling sensitif bagi Gen Z, yaitu mental health atau kesehatan mental. Kita semua tahu, generasi kita adalah generasi yang sangat peduli dengan ketenangan jiwa. Kita paling anti dengan yang namanya toxic relationship atau lingkungan yang beracun. Nah, ini adalah celah dakwah yang sangat masuk akal. Kita bisa masuk ke obrolan dengan membeberkan fakta bahwa pacaran sebelum nikah adalah salah satu supplier terbesar stres dan kecemasan di usia muda.
Kita ajak mereka melihat realita, berapa banyak teman kita yang IPK-nya turun, tugas kuliahnya terbengkalai, atau bahkan sampai mengurung diri di kamar hanya karena patah hati atau dikhianati oleh pacarnya. Dari titik rasa empati ini barulah kita masukkan perspektif spiritual yang indah dan menenangkan. Kita jelaskan dengan bahasa yang santai bahwa larangan Allah dalam Al-Quran untuk tidak mendekati zina yang salah satu pintunya adalah pacaran itu sebenarnya bukan untuk mengekang kebebasan kita. Sama sekali bukan. Larangan itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa untuk melindungi hambanya. Allah ingin menjaga hati kita agar tidak patah sebelum waktunya. Allah ingin menjaga kehormatan dan kesucian diri kita. Kita bisa kenalkan satu prinsip atau istilah yang lagi populer di kalangan anak muda hijrah, keep it halal or keep it silent. Artinya apa? Islam itu agama yang sangat manusiawi. Islam tidak pernah melarang kita memiliki rasa cinta atau kagum pada seseorang, karena cinta adalah fitrah yang suci. Tapi Islam memberikan jalan yang kesatria dan terhormat, yaitu melalui pernikahan. Jadi strateginya kalau kita suka sama seseorang, jalur yang kita tempuh bukan jalur pacaran penuh dosa dan rahasia, melainkan jalur langit. Sebut namanya di sepertiga malam di dalam doa, lalu fokus memantaskan diri. Kita edukasi teman-teman kita bahwa orang yang punya prinsip kuat untuk menjaga diri, yang berani berkata, maaf aku gak pacaran, di tengah gempuran zaman yang serba bebas ini adalah orang yang sangat langka, bernilai tinggi, dan luar biasa memesona. Pria yang berkualitas pasti akan mencari wanita yang terjaga, dan wanita yang berkelas pasti akan menaruh hormat pada pria yang tahu cara memuliakan wanita tanpa kemaksiatan. Strategi ketiga, dan ini adalah kunci dari segala kunci, kita harus memberikan solusi dan alternatif. Manusia itu makhluk sosial, apalagi anak muda. Kita tidak bisa hanya melarang mereka, kamu jangan pacaran ya, itu dosa. Tapi setelah itu kita tinggalkan mereka kesepian di dalam kamar sendirian tanpa kegiatan. Kalau kita cuma melarang tanpa memberi solusi, ujung-ujungnya mereka akan kembali lagi ke lingkungan pacaran karena mereka bosan dan kesepian. Maka strateginya adalah kita harus menciptakan atau mengajak mereka masuk ke dalam ekosistem dan komunitas positif yang seru. Disinilah peran penting dari dakwah digital dan organisasi seperti Ikatan Dai Indonesia atau IKD. Kita harus bisa mengemas kegiatan pemuda masjid, remaja Islam, atau komunitas kreatif menjadi tempat yang sangat asyik untuk berkembang. Kita salurkan energi muda mereka yang meluap-luap itu ke hal-hal yang produktif. Misalnya kita ajak mereka gabung ke komunitas konten kreator, klub olahraga, gerakan relawan sosial, kelas bisnis anak muda, atau tim produksi dakwah digital seperti yang sedang kita lakukan hari ini. Ketika seorang anak muda dikelilingi oleh lingkungan pertemanan yang frekuensinya sama, yaitu sama-sama ambisius ngejar mimpi, sibuk melahirkan karya, suka berdiskusi, hal-hal bermanfaat dan taat pada agama, maka secara otomatis keinginan untuk pacaran itu akan luntur dengan sendirinya. Mereka tidak akan sempat lagi merasa kesepian atau kepikiran buat pacaran, karena hari-hari mereka sudah penuh dengan pertualangan seru dan kolaborasi positif bersama teman-teman sefrekuensi. Lingkungan yang baik adalah benteng terbaik dari godaan pacaran. Jadi, teman-teman yang saya banggakan, kesimpulan dari obrolan kita hari ini adalah mengajak Gen Z untuk menjauhi pacaran itu butuh seni, butuh teknik, dan butuh hati yang tulus. Kita harus memposisikan diri kita sebagai bestie yang merangkul dan memberi solusi, bukan sebagai hakim yang hobi memukul dan menghakimi. Kita harus tunjukkan lewat pembuktian nyata bahwa hidup tanpa pacaran itu rasanya jauh lebih merdeka, jauh lebih damai, minim drama, dan penuh dengan prestasi. Melalui video dakwah digital ini, saya ingin mengetuk pintu hati kalian semua. Yuk kita sama-sama jadi agen perubahan. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa generasi kita, Gen Z, bisa tumbuh menjadi generasi yang mandiri secara emosi, matang secara finansial, kuat secara spiritual, dan siap memimpin masa depan dengan penuh berkah tanpa harus mengotori masa muda kita dengan hubungan yang tidak diridhoi Allah. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Semua strategi-strategi yang saya bagikan hari ini bisa menginspirasi dan bisa kita terapkan bersama di lingkungan kita masing-masing. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk sampaikan ke teman-teman yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.